Shalom Pak Bambang, saya mau izin bertanya. Tolong dijelaskan tentang sumber dongeng Salomo, ngomong dengan hewan. Mohon pencerahannya. Ini kita akan membahas kitab 1 Raja-Raja pasal 1 sampai dengan pasal yang keempat, ya, Sefer Melakim Aleph. Kitab Raja-Raja yang pertama, pasal 1 sampai dengan pasal 4. Nah, saudara-saudara, seperti biasa ketika berganti pembahasan kitab, saya tampilkan biasanya naskah-naskah asli dari kitab suci, agar kita bisa cross-check terjemahan-terjemahan kita yang seringkali awam bagi orang Kristen untuk bisa memahami dan paling tidak mengenal teks bahasa aslinya. Kita bisa bandingkan antara naskah dalam huruf aslinya dalam terbitan modern dengan naskah yang berselang 1000 tahun sebelumnya atau bahkan 2000 tahun sebelumnya. Jadi kalau kita melihat ini adalah kitab Raja-Raja dalam teks Masoretik yang berasal dari abad 10 Masehi. Pada kolom yang kedua, jadi pada kalau dari kolom kedua itu ada dua bagian, yang bawah, kolom kedua yang bawah, baris pertama dan baris kedua itu bisa dibandingkan dengan 1 Raja-Raja pasal 1 dalam cetakan modern. Di situ sama, ya, Wihamelek Daud Zaken. Maka Raja Daud telah menjadi tua, artinya lanjut usia. Babayamim, artinya memasuki umur-umur yang lanjut. Wayeka suhu babigadim velo yihanlo. Raja Daud telah menjadi tua dan lanjut umurnya, dan biarpun dia diselimuti, badannya tetap dingin. Jadi itu menggambarkan tentang bagaimana akhir pemerintahan Raja Daud, dan ketika dia menjadi tua, begitu lemah, dan tentu berbeda dengan saat dia kejayaannya. Ini menjadi pelajaran bagi manusia bahwa sejaya apapun, sehebat apapun, setangguh apapun, manusia akan mengalami kerentakan masa tua. Sehingga kalau Daud pernah ditegur oleh Nabi Nathan karena kesalahannya dengan kasus Batseba, maka di dalam narasi pasal 1 itu ditampilkan bahwa di situ ada seorang gadis jelita yang sangat cantik, tetapi sebagaimana Daud dulu pernah nakal dalam hidupnya seperti yang ditegur oleh Tuhan, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa karena kerentakan atau ketuaan usianya. Itu pelajaran pertama yang dilihat dari kitab 1 Raja-Raja pasal 1 yang menggambarkan masa tua Daud dan akhir pemerintahannya sebelum dia menunjuk Salomo menjadi raja. Kemudian kita memiliki naskah yang lebih tua lagi, yaitu naskah Laut Mati atau The Dead Sea Scroll yang berasal dari tahun 150 sebelum Masehi, atau sekitar tahun 100-an untuk konteks 6Q4 yang ditampilkan di sini adalah temuan dari gua keempat, Q itu Qumran, kode naskahnya 4. Itu antara lain berisi 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 12. Lalu saudara-saudara, siapakah yang menulis kitab 1 Raja-Raja ini? Di antara banyak analisis tentang teks-teks kuno kitab suci dan siapa penulisnya, maka saya mengutip traktat dari Baba Batra 14b sampai 15a dari Talmud, karena ini pendapat orang Yahudi yang cukup populer dan diterima. Yosua menulis kitab Yosua sampai kematiannya, sementara imam besar Eliezer dan Pinehas yang menulis kisah kematian Yosua. Jadi Yosua menulis kitab yang atas namanya itu Sefer Yosua, kemudian menulis Ulangan pasal 34 ayat 5 tentang kematian Musa. Sedangkan kematian Yosua ditulis oleh imam besar Eliezer dan Pinehas. Kemudian Samuel menulis kitab Hakim-Hakim dan kitab Samuel sampai kematiannya, dan kemudian Nabi Nathan dan Nabi Gad menulis kematian Samuel. Sedangkan kitab Raja-Raja ditulis oleh Nabi Yeremia. Ada pendapat rabi yang lain bahwa teks ini ada yang berpendapat ditulis oleh Ezra, ada pula yang berpendapat ditulis oleh Yehezkiel. Tetapi artinya semua tradisi rabbinik itu muncul mengakui keabsahan kitab-kitab ini karena ditulis oleh orang-orang yang juga terlibat dalam sejarah yang dijelaskan dalam Alkitab itu sendiri. Kemudian saudara-saudara, kita melihat masa-masa di mana Daud menjadi tua dan dia belum menunjuk pada penggantinya, maka di situ digambarkan Adonia anak Hagit, jadi anak Daud yang sebelum janji tentang pemerintahan putranya itu diberikan, dan Adonia itu lahir ketika Daud masih di masa Saul dan dia berjuang pada waktu pemerintahan Saul. Maka kemudian kalau kita melihat Alkitab bahwa waris kekuasaan yang Tuhan kehendaki tentu anak yang lahir sesudahnya.
bukan pada Adunia anak Hagit yang selalu disebutkan sebagai anak dari ibunya, yang mengangkat diri menjadi raja sementara Daud masih hidup di dalam usianya yang renta. Lalu Salomo ketika kemudian diangkat oleh Raja Daud menjadi raja, dan itu atas laporan dari orang-orang kepercayaan Daud bahwa Adonia anak Hagit tanpa ditunjuk dia telah mendahului, mentahtakan dirinya dengan para pendukungnya, maka kemudian Salomo diangkat. Tapi begitu Salomo diangkat menggantikan Raja Daud, dia mengampuni Adonia saudaranya itu dan berkata, pergilah ke rumahmu. Artinya bahwa sifat dasar yang ditunjukkan di sini bahwa Salomo tetap bermurah hati dan memberi kesempatan untuk orang menjadi insaf atas kekeliruannya. Tetapi setelah Adonia kembali memberontak, Salomo bertindak tegas bukan sebagai saudara, tetapi sebagai raja. Dan di dalam Alkitab jelas seperti yang ditercermin dalam surat Roma bahwa pemerintah itu menyandang pedang. Artinya diberikan kuasa untuk membuat tindakan-tindakan demi menyelamatkan rakyat banyak ketimbang sekedar keluarganya sendiri. Dan situasi semacam ini juga dialami dalam sejarah manapun juga. Termasuk ketika Bung Karno menandatangani hukuman mati pada Kartosuwiryo yang tidak lain adalah sahabatnya, sama-sama muridnya Pak Cokro, meskipun dengan linangan air mata dengan berat hati, akhirnya Bung Karno menandatangani eksekusi Kartosuwiryo. Dan ini bukan tindakan pribadi tanpa kasih atas saudara, tetapi tindakan yang seharusnya dilakukan sebagai raja ketika kedaulatan negerinya dirongrong. Kemudian dalam penegakan hukum, Salomo memutus perkara dengan penuh hikmat demi keadilan setelah memohon hikmat dari Tuhan. Ini terbukti dari kasus dua ibu yang berebut anak. Jadi seorang perempuan mengklaim bahwa ini adalah anaknya, yang lain yang adalah ibunya sendiri mengatakan itu juga anaknya. Lalu ketika para pihak ini bersengketa, maka digambarkan Raja Salomo memberikan pengadilan itu luar biasa. Kemudian dia mengatakan, kalau demi keadilannya, siapa yang berhak memperoleh anak ini, yang mengasuhnya, maka anak ini akan dipotong menjadi dua, satu untuk ibu yang mengklaim itu anaknya, satu untuk yang lainnya, yang sama-sama mengklaim itu anaknya. Tetapi begitu Salomo mengatakan bahwa anak itu akan dipotong, maka ibu yang melahirkan anak itu mengalah, dan dia mengatakan, ambillah anak ini. Nah, kemudian Salomo menegaskan bahwa yang berhak atas mengasuh anak itu adalah ibu yang rela menyerahkan si anak tadi untuk diserahkan kepada orang lain, meskipun dia sendiri adalah mengaku merasa sebagai ibunya karena dia tidak tega darah dagingnya harus dibunuh. Ini sebetulnya digerakkan oleh rasa keadilan yang penuh hikmat, karena di mana ada seorang ibu yang tega untuk menghabisi putranya sendiri. Jadi konsep keadilan itu bukan sekedar keadilan distributif seperti yang digambarkan oleh Aristoteles dalam konsep-konsep keadilan yang sudah kita pelajari, tetapi keadilan juga beranjak lebih jauh daripada sekedar membagi sama rata atau sama rasa. Kebesaran kerajaan Salomo digambarkan membentang dari sungai Efrat hingga negeri orang Filistin sampai ke tapal batas Mesir. Negara-negara itu digambarkan membayar upeti kepadanya dalam 1 Raja-Raja pasal 4:21. Hikmat Allah membimbingnya bukan hanya menjadi pemimpin, tetapi juga menjadi pujangga yang menulis amsal dan nyanyian. Salomo membangun bait Allah di atas lahan yang sudah dibeli pada masa ayahnya, Raja Daud, yang nantinya akhirnya dibangun Beit Hamikdas atau rumah suci atau Baitul Maqdis di kota suci Yerusalem. Lalu juga digambarkan bahwa Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32 menggubah 3.000 amsal dan nyanyiannya ada 1.005. Itu digambarkan di situ, dan tentu kita bisa melihat kitab Amsal dan sebagainya yang itu adalah memang tulisan dari Raja Daud berdasarkan informasi dari 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 32. Tentang apa amsal-amsal yang ditulis oleh Salomo itu? Pada pasal 33, 1 Raja-Raja 4 dikatakan, ia Salomo bersajak tentang pohon-pohonan. Dari pohon aras yang ada di gunung Libanon sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Ia berbicara juga tentang hewan dan tentang burung-burung dan tentang binatang melata dan tentang ikan-ikan. Ayat ini menjadi sangat penting karena itu nanti melahirkan berbagai macam dongeng tentang Raja Salomo. Dalam teks bahasa asli di sini sebetulnya disebutkan itu adalah Wayihadaber al-ha-esim min ha-eres asyer Libanon. Jadi ia berkata, bersajak tentang pohon-pohonan, bahkan dari pohon aras yang di Gunung Libanon. Di sini kemudian kata yang diterjemahkan Salomo bersajak tentang itu adalah al-ha-esim min ha-eras asyer Libanon, pohon aras atau pohon sanubar yang ada di Libanon. Jadi al di sini menggunakan ya di situ bisa dilihat itu azin dan alef. Tetapi kalau itu ditulis dengan alif dan alef menjadi berbicara dengan.
Jadi bukan berbicara tentang, tapi berbicara dengan. Misalnya kalau kita bandingkan dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat 1. Wa yumir adunai el Avram lehleha mi areska misalnya. Dan berfirmanlah Adunai el Abraham, itu gunakan kata alef dan lamet. Berkatalah Adunai el kepada Abram, lehleka pergilah mi areska dari negerimu misalnya. Jadi karena perubahan huruf ajin menjadi alef, kemungkinan itu yang nantinya dalam sejumlah tulisan-tulisan Yahudi dari abad-abad kemudian, itu kemudian menafsirkan Salomo berbicara, menulis sajak, atau Salomo Yedaber itu berbicara dengan pohon-pohonan, dengan dari pohon aras yang ada di Gunung Libanon, sampai kepada hisop yang tumbuh pada dinding batu. Jadi Salomo berbicara dengan hisop yang tumbuh pada dinding batu. Salomo juga berbicara, Wayid Daber, kalau dibaca El Habehemah, dia berbicara dengan binatang-binatang. Ve'al Haob, dan dengan burung-burung, dan dengan binatang melata, dan bicara dengan ikan-ikan. Maka inilah yang kemudian melahirkan semacam fabel tentang kebesaran Salomo yang sampai berbicara dengan binatang-binatang. Dan itu nanti muncul dalam buku Yahudi yang semi legendaris, bahkan itu fabel ya, merujuk kepada fabel, itu di dalam Targum Seni yang memuat kitab Ester. Dan itu adalah karya dari abad kira-kira abad kedua sampai abad ke-6 setelah Masehi. Jadi jauh sekali dari masa Salomo. Jadi ungkapan ia bersajak tentang pohon-pohon, atau harfiah ia berbicara tentang pohon-pohon, artinya sajaknya. Jadi karena dalam ayat 32 itu Salomo menulis Amsal dan menulis nyanyian. Nah, karena konteksnya itu Amsal, maka kata Wayid Daber Alha Hashim Minha Eras Asyer Balibanon diartikan ia berbicara dengan pohon-pohon dari pohon aras yang ada di Gunung Libanon. Dia berbicara dengan hisop yang tumbuh pada dinding batu. Hisop itu sejenis tanaman yang kecil-kecil bijinya seperti itu, kemudian biasanya dimakan sama roti. Jadi hisop itu. Kemudian ia berbicara tentang hewan, diterjemahkan ia berbicara dengan hewan-hewan, dan berbicara dengan burung-burung, dan bicara tentang binatang melata, menjadi ia berbicara dengan binatang melata dan dengan ikan-ikan. Dari ayat ini kalau kita bandingkan dengan tafsiran yang mainstream untuk menjawab benarkah fabel bahwa Raja Salomo berbicara dengan binatang-binatang, kita bisa membaca misalnya tulisan Flavius Josephus, seorang ahli sejarah Yahudi dari abad pertama, pada bukunya tentang sejarah kuno bangsa Yahudi, buku ke-8, pasal yang ke-2, baris ke-5. Dia menganggapnya sebagai sebuah ucapan tentang produk-produk alam yang bersifat alegoris dan simbolis. Jadi artinya tanaman, hewan, binatang, pokoknya tentang kehidupan alami yang mesti ditafsirkan secara simbolis dan alegoris. Meskipun ya digambarkan memiliki sifat dan kebijakan seperti seorang filosof. Ini pendekatan dari Josephus, ya, Flavius Josephus. Kemudian muncullah legenda para rabi yang dikembangkan pada abad-abad kemudian yang menganggap bahwa ini sebagai deskripsi pengetahuan mistik. Bahkan Salomo dianggap mempraktekkan kekuatan magis dan sifat gaib yang dimiliki oleh putra Daud itu. Nah, tetapi legenda-legenda para rabi itu muncul pada masa pra-arkeologi. Sehingga pada masa pra-arkeologi Bible itu orang bisa menafsir bebas, sehingga muncullah tafsiran-tafsiran rabbinik dari abad-abad kemudian yang bahkan menampilkan Salomo memiliki pengetahuan magis, sifat-sifat gaib, bahkan berbicara dengan binatang. Dalam perspektif penulis modern, ucapan ini merupakan fajar dari sejarah alam ilmiah, artinya penelitian ilmiah dan puisi yang indah. Dalam semua anggapan ini ada beberapa kebenaran, artinya kebenaran eksak. Meskipun masing-masing dalam arti harfiah jelas menafsirkan karya Salomo ini sebagai ide-ide pada zamannya sendiri, artinya pada zaman para penafsir itu. Penelitian atas kitab Hidung Agung karya Salomo, Sir Hashirim atau kitab Mishele Amsal atau kitab Ayub yang dianggap berasal dari zaman Raja Salomo, sekalipun ada yang menganggap bahwa Ayub itu berasal dari zaman yang jauh lebih kuno, yaitu pada zaman Abraham, yang menunjukkan penghayatannya yang mendalam atas keindahan dan keajaiban alam, dan pengamatan yang empiris dan terinci tentang alam semesta. Itulah yang kemudian bisa dibaca dari sejumlah Amsal Salomo sendiri mengenai kekaguman dia terhadap alam semesta, kekaguman dia terhadap misteri alam yang kemudian diungkapkan dalam bahasa-bahasa yang simbolis.
Nah, kita akan mengulang lagi bagaimana tentang penafsiran mainstream, penafsiran baik Yahudi maupun Kristen tentang ayat-ayat yang dimaknai secara magis oleh beberapa penafsir Yahudi pra-arkeologi. Misalnya ya, ungkapan wajid daber al-haesim, dan dia berbicara tentang pohon-pohon. Tentang, bukan dengan pohon. Artinya semua pohon, tumbuh-tumbuhan, dan tanaman, tentang sifat-sifat kebajikan, dan bagaimana menggunakan karya Tuhan dalam alam semesta itu untuk menyatakan kebesarannya. Kemudian min HRS, Asher Balivanon, dari pohon aras atau pohon sanubar yang berada di Libanon. Ini sebuah gunung di perbatasan utara Yudea yang terkenal dengan pohon aras, pohon tertinggi dan terbesar. Dan ini menjadi objek ketakjuban Salomo tentang karya Tuhan itu sendiri. Kemudian Vi'adha Esof, Asher Yose Bakir. Bahkan sampai tentang hisop yang keluar tumbuh di dinding batu. Ini artinya tumbuh di sekitar Yerusalem dan pegunungan-pegunungannya, seperti yang ditulis oleh orang-orang Arab. Karena sejumlah amsal itu ada yang ditulis oleh orang-orang Arab pada zaman itu. Misalnya 2 amsal dalam kitab amsal itu, orang Arab dari Masa misalnya. Dan gambaran tentang apa yang dikenal dengan hisop yang keluar dan tumbuh di dinding batu itu dimaknai secara natural sebagai semacam obat atau apa yang berada di antara pohon sanubar dan hisop, termasuk pohon yang tanaman dari segala jenisnya yang berfungsi untuk kemaslahatan hidup manusia. Jadi itu tafsiran secara alamiah. Tapi juga ada targum yang menafsirkan ungkapan Vi'at Ha'esof Asar Yosef Bakir itu sebagai Salomo menubuatkan akan raja-raja dari keluarga Daud di dunia ini. Jadi kesinambungan pemerintahnya. Sekalipun demikian ternyata raja-raja yang dinubuatkan Salomo itu atau yang dibayangkan Salomo itu kan akhirnya kerajaan pasta dia akan pecah. Maka ada yang menafsirkan lagi di dunia yang akan datang tentang hadirnya sang raja Mesias. Ini ungkapan-ungkapan dalam sejumlah tafsir Yahudi dan juga tafsiran-tafsiran yang dilanjutkan oleh orang-orang Kristen. Kemudian wajid daber al-habehemah, dan dia berbicara tentang behemah, tentang binatang-binatang, VL-Haob, dan tentang burung-burung, VL-Haremes, dan tentang binatang melata, VL-Hadagim, dan tentang ikan-ikan. Salomo juga berbicara tentang hayawan, hewan-hewan, tentang burung-burung, binatang melata, ikan-ikan. Artinya, ia memahami sifat semua jenis binatang, baik yang ada di bumi, yang di udara, yang ada di laut, lengkap dengan membicarakan namanya, jenisnya, kualitasnya, dan penggunaannya. Artinya fungsinya bagi kehidupan manusia dengan sangat mudah dan sangat jelas. Ada bahkan orang Yahudi yang mengira The History of Animals, yaitu tentang sejarah binatang-binatang yang ditulis oleh filosof Yunani yang sangat terkenal Aristoteles. Itu adalah karya Salomo yang ditemukan oleh filsuf itu, lalu Aristoteles menerbitkannya atas namanya sendiri. Tentu pendapat ini tidak didukung oleh fakta sejarah, karena saya tidak mempercaya itu. Tapi artinya begitu takjubnya orang-orang Yahudi sendiri memahami hikmat Salomo sampai dikait-kaitkan dengan bukunya Aristoteles yang berbicara tentang hewan-hewan. Kalau tidak salah, karya Aristoteles ini juga diterjemahkan dalam bahasa Arab, yaitu Kitab Al-Hayawanat, Kitab Hewan-Hewan. Bahkan ada yang percaya bahwa Salomo juga telah menulis buku tentang obat-obatan untuk semua penyakit yang dipasang di pintu masuk bait suci pada masa Hizkia. Nah, tetapi semua tafsiran ini yang saya kutip sekedar untuk menunjukkan ada makna harfiah yang tercatat tentang Salomo berbicara tentang, bukan dengan. Artinya tidak digambarkan Salomo berbicara dengan binatang, termasuk Salomo berbicara dengan burung, ya, seperti yang muncul dalam beberapa karya yang akan kita kutip kemudian. Jadi penafsiran pra-arkeologi itu memang sebetulnya sangat bebas dan itu sah-sah saja, tetapi itu tidak bernilai historis. Jadi satu contoh ya, misalnya ayat dari kitab Amsal yang menurut Ibu Hartini Soekarno, ketika saya menulis buku Religi dan Religiositas Bung Karno, itu Ibu Hartini bercerita kepada saya bahwa Bung Karno itu juga menghafal banyak ayat-ayat Alkitab, tidak hanya Injil tapi juga Spreuken van Solomon, yaitu Amsal Sulaiman, ungkapan yang oleh Bung Karno dikutip dalam bahasa Belanda, Katut demir, pergi belajarlah kepada semut. Ini di dalam bahasa aslinya namalah asyal reeh dirahiha, sorry. Jadi namalah asyal reeh dirahiha wa hakam, pergi belajarlah kepada semut, artinya ikutilah jalannya, perhatikanlah reeh dirahiha, perhatikanlah jalannya, wa hakam, dan jadilah kamu bijaksana. Itu tertulis misalnya di dalam kitab Amsal Salomo pasal 6 ayat 6. Tetapi kalau kisah-kisah ini berfungsi sebagai fabel, itu artinya itu adalah dunia kuno juga mengenal itu. Hanya saja itu melampaui dari teks itu sendiri. Sebab di dalam teksnya tidak
diucapkan atau tidak ditulis Salomo berbicara dengan burung-burung, tapi Salomo dalam sajaknya berbicara tentang burung-burung, tentang pohon sanubar yang ada di Libanon, tentang ikan-ikan, tentang hewan-hewan, tentang binatang melata. Jadi tidak berbicara dengan tapi tentang. Nah, oleh karena itu kalau ini bisa dibandingkan ya, yang namanya fabel itu sebetulnya dikenal dalam dunia kuno manapun. Misalnya di India itu dikenal dengan buku yang disebut Pancatantra. Dan Pancatantra itu kemudian salah satu isinya adalah Tantri Kamandaka. Tantri itu artinya ilmu, Kamandaka atau Kamanda Kisi itu artinya mengenai hewan-hewan, fabel, hayawan, atau the book of fabel. Jadi buku yang memuat ilmu tentang hewan-hewan. Dan itu cerita-cerita yang penuh simbolis. Dan kemudian itu sangat terkenal dalam kebudayaan Nusantara. Kalau Profesor Belanda yang bernama Hoikas itu tahun 1906 menerjemahkan kitab ini yang isinya sebanding dengan tafsiran alegoris atau tafsiran fabel tentang Salomo, sekalipun itu di luar maksud dari teksnya sendiri. Dan itu intinya apa fabel itu? Membayangkan hewan-hewan itu memiliki sifat baik, sifat buruk, dan kemudian di situ dijadikan gambaran tentang bagaimana manusia harus memproyeksikan dirinya seperti apa yang dicontoh. Dan sampai pada masa Jawa kuno, kalau tidak salah itu ditulis pada masa Kerajaan Dyah Balitung ke atas, dan kemudian sampai di zaman sekarang pun kisah-kisah semacam itu hampir di seluruh pelosok Nusantara ini ada, bahkan di misalnya Thailand Selatan yang terpengaruh India, kemudian di beberapa belahan bumi itu ada, baik Yunani maupun India maupun Nusantara. Dan ketika kisah-kisah itu menjadi sangat efektif di dalam menuntun moralitas manusia lewat simbol dari dunia fabel, itu memang juga dilestarikan dalam sejumlah teks ya, misalnya petunjuk agar manusia tidak memiliki sifat mengandalkan kekuatan, mengandalkan kekuasaan politik, atau mengandalkan kepandaian. Itu bahkan terekam misalnya di dalam karya sastra Jawa Baru yang dikenal dengan Serat Mulang Reh, karya dari Sinuwun Pakubuwono III dalam Pupuh Gambuh misalnya. Ini sekedar contoh bahwa fabel itu ada dalam semua kebudayaan. Si kancil anggepipun ngandelaken kebat lumpatipun pansi gajah ngandelaken ageng inggil si ulo ngandelaken niku upase kalamun nyokot. Jadi si kancil itu mengandalkan larinya yang cepat, itu menggambarkan pengandalan akan kepintaran, kecepatan berpikir. Kita jangan seperti kancil, kira-kira seperti itu. Kemudian yang kedua, pansi gajah ngandelaken ageng inggil, orang yang mengandalkan kuat ya, kekuatan fisik. Si ulo ngandelaken niku upase kalamun nyokot. Ular itu menggambarkan tentang kelicikannya, tentang sifat ya sepertinya penuh strategi tapi itu tidak ada ketulusan. Sedangkan kancil itu menggambarkan kekuatan berpikir cerdas. Sementara gajah mengandalkan kebesaran kekuasaan politik, sementara ular itu adalah mengandalkan tentang pinter untuk meminteri orang. Nah, itu sebetulnya universal, ada di dalam budaya manapun juga. Nah, tetapi apa yang bisa kita pelajari dari Targum Seni Ester mengenai Salomo? Targum ini sendiri sesungguhnya kenapa disebut Targum Seni? Itu Targum kedua. Jadi sebetulnya ini di dalam Yudaisme juga tidak mendapatkan dukungan luas karena ini merupakan pengembangan sangat bebas dari abad-abad kemudian. Kemungkinan itu ditulis abad kedua, mungkin bahkan lebih akhir yaitu abad ke-6. Di sana digambarkan misalnya tentang Salomo yang berbicara dengan burung hupu. Burung hupu. Jadi tentang kekuasaan Salomo yang menyebar sampai di negara-negara lain. Salomo memberikan perintah, ketika dia memberikan perintah, aku akan mengirim raja dan bala tentara melawan engkau yang terdiri dari jenis binatang-binatang darat, burung-burung di udara. Sesudah itu seekor burung hupu pergi sesuka hatinya entah kemana. Lalu Salomo memberi perintah untuk menangkapnya dan membawanya secara paksa dan bermaksud untuk membunuhnya. Namun kemudian burung hupu itu muncul di hadapan sang raja dan berkata, aku telah melihat-lihat seluruh bumi dan menyaksikan sebuah kota dan kerajaan Ratu Seba yang belum tunduk kepada kekuasaanmu, wahai tuanku raja. Mereka diperintah oleh seorang ratu bernama Seba. Aku juga menemukan kota yang dibentengi di tanah timur, yang sekelilingnya dihiasi oleh batu-batu, permata, emas, dan perak, dan yang mengalasi jalan-jalannya. Ketika Ratu Seba keluar pagi-pagi untuk menyembah laut, juru tulis Raja Salomo mempersiapkan sepucuk surat yang dimasukkan di bawah sayap seekor burung, dan yang membawanya terbang dan tiba di benteng kerajaan Seba. Melihat surat yang dibawa oleh sayap burung itu, Ratu Seba kemudian membuka dan membacanya.
Bunyinya, Raja Salomo mengirim salam, apabila engkau berkenan, datanglah engkau untuk menanyakan kesehatanku. Maka aku akan menempatkan engkau dalam kedudukan tinggi di atas segala yang lain. Namun jika engkau tidak berkenan, aku akan mengirim raja-raja dan bala tentara untuk melawan engkau. Ada yang mengatakan itu malah raja-raja kegelapan termasuk jin. Membaca yang demikian, Sheba merobek pakaiannya dan memanggil kaum bangsawan untuk meminta nasihat. Mereka semua belum pernah mengenal Salomo, tetapi menasihatkan dia untuk mengirim kapal-kapal lewat laut dan penuh dengan perhiasan-perhiasan dan batu-batu yang indah, dan juga 10 surat kepadanya. Pada akhirnya Ratu Sheba datang. Raja Salomo mengirimkan seorang utusan untuk menjemputnya, dan ketika sang ratu tiba, Salomo bangkit dari duduk di dalam istana yang terbuat dari kaca atau gelas. Ketika melihat itu, Ratu Sheba berpikir bahwa lantai gelas itu adalah air. Pada waktu melewati lantai itu, Ratu Sheba mengangkat pakaiannya. Salomo melihat bulu kakinya yang indah. Tidak saya teruskan yang romantis-romantis ini. Anda baca sendiri di Targum Seni tentang kitab Esther. Jadi disitulah kemudian digambarkan tentang keajaiban Salomo, kemudian burung hupu yang bisa berbicara. Bahkan di dalam banyak penafsiran yang bersifat fabel itu juga ungkapan tentang namlah tadi. Namalah itu, semut itu juga dipahami seolah-olah Salomo berbicara dengan semut-semut, ya. Dan ini kisah itu sangat-sangat populer, sampai-sampai ada seorang Indonesia yang menulis bahwa Borobudur itu adalah ciptaan Nabi Sulaiman. Nah, ini kenapa seperti ini? Karena inilah contoh membaca narasi-narasi kenabian atau keagamaan lepas dari frame sejarah. Sebab kalau jangankan di luar kitab suci yang tidak memiliki kronologi, tidak bisa dihitung angka tahunnya, tidak bisa dihitung zamannya atau paralel dengan kekuasaan mana Salomo memerintah, tetapi hanya sekedar pelajaran-pelajaran moral yang diambil dari kisah-kisah masa lampau. Alkitab saja yang jelas memuat narasi itu lengkap dengan periodisasi, catatan tahun, bahkan begitu detailnya, itu masih bisa ditafsir yang berbeda-beda. Karena apa? Salah satunya karena itu adalah pada masa sebelum penemuan arkeologi. Sehingga sekalipun Alkitab itu bisa menyajikan secara runut, misalnya setelah zaman Musa, zaman Yosua, hakim-hakim, kemudian zaman kerajaan Israel, mulai dari Saul, Daud, Salomo, itu bisa dihitung. Karena pembangunan Bait Suci itu pada tahun keempat dari pemerintahan Salomo, itu bisa dihitung. Lebih-lebih setelah ditemukannya data-data arkeologi yang paralel, kemudian bisa ditentukan bahwa Salomo itu memerintah pada abad 10 sebelum Masehi. Nah, karena abad 10 sebelum Masehi, dan itu ditemukan setelah penemuan arkeologi, misalnya dengan kalender Gesar, yang dipakai sebagai kalender pertanian pada zaman Raja Salomo. Lalu setelah perpecahan kerajaan Israel, misalnya nama Omri Melek Israel itu ditemukan dalam prasasti Batu Mesa di Yordania. Tepat tahunnya tahun 850 itu adalah kita kira masa pemerintahan Raja Omri, Ahab, dan Yoram. Kemudian juga misalnya ketika kerajaan Daud yang di selatan yang kemudian menjadi Yehuda, karena itu keturunan Raja Daud lewat Salomo, maka raja-raja di wilayah selatan itu selalu menyebut mereka sebagai Bet David, rumah Daud, seperti misalnya yang ditemukan dalam prasasti Teldan misalnya. Itu runutannya jelas. Tapi sebelum ditemukannya arkeologi, para rabi itu bisa mengembangkan tafsiran bebas kemana-mana sampai muncul tadi kata berbicara tentang burung-burung menjadi berbicara dengan burung, ya kan? Dan ungkapan pergi belajarlah kepada semut, yaitu namalah asel re'eh dirahika, diartikan seolah-olah kita bisa bicara dengan semut. Nah, seperti itu. Makanya kemudian ketika tanpa frame sejarah seperti ini, kita bisa tafsir bebas kemana-mana. Jelas Ratu Baka itu zaman kerajaan Hindu, dan itu begitu terlambat, kira-kira abad ke-8 setelah Masehi. Nah, abad ke-8 setelah Masehi itu kan setelah zaman Islam. Ketika misalnya Khalifah Abdul Malik bin Marwan sudah membangun Masjid Dome of the Rock, Batu Sokrok, dan putranya Khalifah Walid bin Abdul Malik bin Marwan pada tahun 715 sudah selesai membangun Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Terlalu mudah untuk kita lakukan periodisasi. Tapi ketika kemudian orang katanya meneliti, tapi sebenarnya penelitian yang tidak memiliki kaidah-kaidah keilmuan, bahkan itu ditertawakan. Sampai kemudian Borobudur diklaim sebagai ciptaan Nabi Sulaiman hanya karena di Jogja ada Kabupaten Sleman, itu kan terlalu jauh ya. Tapi begini, sastra itu memang bisa membimbing manusia. Fabel bisa mengarahkan perilaku manusia. Tetapi tidak dalam konteks sejarah. Tetapi dalam ruang lingkup berperilaku. Jadi misalnya, ketika orang-orang Jawa kemudian diajari tentang tembang ya. Misalnya ini tembang yang dikaitkan dengan nama Kanjeng Sunan Kalijogo misalnya. Ono kidung rumeksa ing wengi. Itu kan sebetulnya tembang yang dulu dibaca ketika seorang itu menanti
jagongan bayi, artinya itu melekan, karena bayi kelahiran bayi itu dalam keluarga Jawa khususnya itu dibaca namanya ono kidung rumeksa ing wengi. Ada kidung, tapi kidung itu kidung magis yang memelihara orang yang membacanya. Itu sebenarnya pelajaran moral agar manusia itu selalu waspada, selalu berjaga-jaga. Ini mirip ketika orang Kristen Ortodok itu sholat pada tengah malam, yaitu sholat nisful lail. Mirip itu karena Kristus akan datang seperti pencuri tengah malam. Hanya bedanya kalau dalam Alkitab frame sejarahnya jelas. Tapi kalau saudara membaca tembang ini kan dia tidak lagi berbicara sejarah, tapi bicara tentang tuntunan moral, tuntunan hidup berperilaku. Makanya kemudian nabi apapun, raja apapun, pokoknya si A itu baik, si B itu berhikmat, bisa dilakukan. Kalau misalnya hikmat Nabi Sulaiman itu kan sangat terkenal ya. Yusuf yang sangat terkenal rupawan, itu bisa dikidungkan. Nabi Yusuf ganteng wes nglakoni sembayang, eman wong ganteng ora sembayang. Itu pelajaran moral yang sangat benar dan selalu benar sepanjang zaman. Kalau Yusuf yang cakep saja sembayang, lah kamu yang elek kok tidak sembayang. Kan itu intinya. Tetapi itu kan tidak mengandung sejarah. Tetap tidak bisa menjelaskan Yusuf itu hidup di Mesir pada dinasti apa, bukti-buktinya kenapa raja-raja Mesir saat itu ramah dengan orang asing. Maka hanya dengan lewat arkeologi dan sejarah itu bisa dilihat, misalnya Yusuf hidup pada tahun kira-kira abad ke-17 sebelum Masehi, tatkala dinasti Hyksos, yaitu dinasti asing di wilayah Mesir, itu menjadi raja. Nah, ketika kemudian orang-orang Mesir asli yang biasanya kulitnya hitam-hitam, pendek-pendek, dari Nubia dan sebagainya, dari Mesir Selatan itu kemudian berkuasa, maka itulah yang oleh Alkitab disebut Fir'aun yang tidak mengenal Yusuf, itu pergantian dinasti. Dan itu bisa dijelaskan di dalam pembacaan atas teks kitab suci. Makanya membaca Alkitab itu yang memang sulit. Karena itu tidak bisa dipukul rata hanya sebagai buku moral yang tidak mengandung informasi tentang periodisasi sejarah, bahasa apa yang dipakai, dan ketika ada ciri khas bahasa A atau B atau ini atau itu menginformasikan tentang apa. Misalnya, kenapa di kitab Kidung Agung yang ditulis dalam bahasa Yunani ada kata Pardes, Firdaus, dan kata Pardes itu adalah taman raja-raja Persia. Kira-kira apakah hubungan antara masa penulisan Kidung Agung dengan Persia misalnya? Dan ini cukup menarik untuk dipelajari, tetapi tidak berarti pelajaran moralnya salah. Tidak salah, tetap benar. Misalnya, panapasku Nabi Isa luwe, nafasku adalah Nabi Isa yang agung. Itu gambaran dalam misalnya Serat Centini, karena Isa disebut sebagai Rohullah yang ditafsirkan dengan Atmajeng yang agung, putra dari yang maha agung. Mestinya sebetulnya bukan Atmajeng yang agung, tapi Atmaning yang agung. Kalau harafiah secara Arab diterjemahkan dalam bahasa Jawa itu atma itu terjemahan dari roh. Tapi kalau atmaja itu roh yang hadir kembali. Ja itu lahir kedua. Kata atmaja karena itu sesuai dengan kepercayaan Hindu tentang reinkarnasi. Maka anak itu lahir kembali dari kehidupan yang sebelumnya. Maka atmaja artinya anak. Nah, ketika dalam tembang-tembang Kristen atau Islam kata atmaja dipakai, tentu maknanya bukan reinkarnasi karena sudah diserap dalam bahasa Jawa. Maka muncul istilah panapasku Nabi Isa luweh. Nabi Yakub pamiarso ning wang. Nabi Yakub yang menjadi telingaku untuk mendengar. Daud suaraku mangke. Daud itu menjadi suaraku karena Daud itu pemazmur. Daud itu adalah seorang biduan, seorang penyanyi. Nabi Ibrahim nyawaku. Nabi Sleman kasek dan mami. Nabi Yusuf rupaning wang, Idris ing rambutku. Bagindo ngali kulit ing wang, Ngabu Bakar getih daging ngumar singgih, balungku Bagindo ngusman. Itu petunjuk-petunjuk moral yang sangat otentik ya. Daud menjadi suaraku, supaya kita kalau nyanyi seperti Daud bermazmur. Nabi Ibrahim menjadi nyawaku, karena nyawanya double. Karena di dalam kisah tentang Midras Bereshit Rabah, Ibrahim nyaris dibakar tapi tidak mempan. Itu dari sumber Yahudi yang juga legendaris pada abad kedua setelah Masehi, yang dikenal dengan Midras Bereshit Rabah, di mana Nabi Ibrahim itu dibakar tidak mempan. Nabi Sulaiman kasatkan mami loh. Nabi Sulaiman itu menjadi sakti kita. Jangankan dia berbicara tentang hukum yang adil terhadap jalmo menungso. Sedangkan Nabi Sulaiman itu bicara dengan
hewan bicara dengan semut, binatang bicara dengan burung, bahkan dengan lumut atau hisap yang muncul dari dinding batu tadi beliau mampu. Nah, itu gambaran-gambaran seperti itu yang digambarkan antara aspek historis dan aspek fabel tadi. Kemudian Bagindo Ngali, Uliting Wang karena gantengnya seperti Sayyidina Ali, kalau sampai ada bulan dadari itu, kemudian orang-orang di desa zaman itu mengatakan kamu lihat itu Bagindo Ngali sedang naik kuda, tergambar di bulan itu. Mungkin sekarang memang tidak pernah ada lagi orang yang seperti masa saya kecil, di mana kalau ada bulan suruh lihat ke atas dan dengan alam pikiran yang begitu liar dan banyak referensi, mestinya referensi yang sifatnya fabel tadi, tetapi itu menanamkan nilai-nilai yang ketika kita masih kecil sampai kita dewasa itu kan terus membimbing perilaku kita. Hanya tambahannya setelah dewasa lalu bertanya, apa ya iya di bulan ada Bagindo Ngali? Apa ya iya manusia bisa bicara dengan lumut misalnya? Dan itu yang yang menjadi beragama tidak hanya secara saleh, tapi juga beragama secara cerdas. Beragama tidak hanya secara moralistik, tapi beragama juga secara historis. Nah itu saudara-saudara, makanya iman Kristen itu kan lengkap ya dalam hal-hal yang baik itu bersifat moralistik maupun yang bersifat historis arkeologis. Jadi kalau gitu siapakah yang menulis tentang Targum Seni Ester itu? Ada beberapa targum sebetulnya. Dan itu produk Babel. Ketika pembuangan di Babel, kan sisa-sisa bagaimana cara berpikir orang Yahudi yang di timur dan orang Yahudi yang di Yerusalem itu ada bedanya. Makanya Talmud yang hasilnya Babel itu lebih tebal daripada Talmud Yerusalem. Karena lebih singkat yang di Yerusalem. Tapi Targum Ester itu satu sama lain juga berbeda, ada beberapa versi. Yang satu memiliki banyak tambahan dan midrasim seperti narasi bebas tadi, seperti misalnya yaitu tadi Nabi Sulaiman berbicara dengan burung-burung tadi, dan yang lainnya tidak sebebas sampai menafsirkan secara fabel tadi. Yang pertama mengacu pada Targum Seni. Targum Seni, Targum kedua, sedangkan yang terakhir mengacu pada Targum Rison, yaitu Targum pertama. Targum itu sendiri adalah komentar-komentar bebas Alkitab dalam bahasa Aramaik. Menurut Rabi Rasi dalam komentar atas ulangan 3 ayat 4, yang menonjol di antara kisah-kisah yang terjalin dalam Targum Seni adalah deskripsi beraneka ragam tentang takhta Salomo. Jadi yang disebutkan tadi Salomo tahtanya seperti kaca, sehingga ketika Ratu Sheba itu jalan di atas kaca itu dan di bawahnya ada air, dipikir itu air. Padahal di situ Salomo mungkin dengan mata nakalnya melihat betisnya Kanjeng Ratu yang mulus tadi dari kaca yang dipasangnya tadi. Dan deskripsi seperti ini itu ada di dalam Targum Seni. Dan ini tentu secara historis ini produk dari abad-abad kemudian yang secara historis tidak bisa diterima. Disebutkan misalnya urutan kronologinya itu benar-benar amburadul. Misalnya digambarkan Nebukadnezar, Alexander Agung, Fir'aun Sisak, dan Antiochus hidup seolah-olah di masa yang sama dengan Salomo. Yang semuanya ingin duduk di atas takhta yang indah ini, tapi tidak berhasil dan akhirnya mereka dihukum. Pada akhirnya Cyrus Raja Persia sebagai hadiah karena telah berhasil menduduki bait suci di Yerusalem. Dan tentu ini sangat berbeda karena Cyrus itu kan hidup pasca pembuangan Babel. Salomo itu hidup pada saat kerajaan Israel belum terpecah. Alexander Agung baru menguasai Timur Tengah abad ketiga sebelum Masehi. Nebukadnezar itu menawan bangsa Yehuda itu tahun 586 sebelum Masehi. Jadi tokoh-tokoh dari masa yang berlain-lainan, yang berbeda, bahkan ratusan tahun itu disatukan. Tapi sesungguhnya fungsinya itu sebagai pelajaran moral. Jadi intinya orang tidak bertanya sejarah ketika misalnya orang membaca kisah tentang Tantri Kamandaka, tentang pelajaran dari hewan-hewan. Tentu tidak bertanya benar apakah kancil itu pernah hidup atau tidak, atau ngomongnya pakai bahasa Ibrani atau bahasa Arab atau bahasa Jawa. Tentu itu tidak relevan untuk fabel ditanyakan. Deskripsi seperti ini dimaksudkan untuk mengingat masa lampau yang gemilang dari bangsa Israel dan tujuannya untuk menyediakan sebuah cerita untuk bacaan rumah pada saat perayaan Purim. Karena itu kan Ester konteksnya ya. Dengan tujuan untuk memperkuat kebanggaan nasional Yahudi, sekalipun tentu itu tidak bernilai historis. Nah, jadi selain ada sejarah yang kacau balau, takhta Salomo ya, kemudian digambarkan di takhta Salomo itu ada 2 patung 12 singa yang terbuat dari emas dan 12 elang emas yang memiliki 6 langkah emas. Nah, tiap-tiap anak tangga dari langkah itu terdiri misalnya anak tangga pertama lembu emas yang berjongkok bersama singa emas. Pada anak tangga kedua serigala emas dan domba emas dan seterusnya. Dan di atas takhta itu berdiri sebuah kaki dian emas. Dari satu sisi yang menonjol 7 lengan yang di atasnya digambarkan 7 bapa leluhur mulai dari Adam, Nuh, Sem, Abraham, Ishak, Yakub dan Ayub. Pada sisi lain menggambarkan 7 yang orang saleh misalnya Kehat, Amram, Musa, Harun, Eldad, Medad dan Hur. Itu kira-kira isinya Targum Seni. Nah, Targum Seni juga berisi deskripsi paling rinci tentang Ratu Sheba yang juga ditemukan dalam sumber Agadik, ya, sumber Yahudi juga, dan penghancuran bait suci dalam Agadot.
Buku ini mungkin ditulis di abad ke-6 Masehi. Buktinya apa? Menyebut Edom sebagai pemerintahan Kaisar Justinianus. Jadi Kaisar Justinianus itu kan memerintah tahun 527 sampai 565. Jadi kehidupannya itu ya. Maka tidak mungkin kita bicara tentang Nabi Sulaiman, Raja Salomo, kok ternyata deskripsi sejarahnya itu kok masa Kaisar Justinian. Jadi sama dengan Anda misalnya menceritakan tentang apa namanya kerajaan Purnawarman dari abad ke-5, tapi kok gambarannya di situ sudah ada Jabodetabek. Nah, itu tentu kan anakronisme sejarah yang tentu tidak bernilai secara historis, tetapi tentu relevan dalam konteks pelajaran moral. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan dalam diskusi Ngaji Injil yang ke-69 ini. Semoga kita orang beragama tidak hanya beragama secara saleh, tapi juga beragama secara cerdas, sadar sejarah, bahwa sejarah yang penuh bukti adalah mitra bagi iman yang penuh bakti. Tuhan memberkati kita. Shalom Aleichem Bishem Hamasiah. Oke Pak Bambang, penjelasan Anda sangat mencerahkan dan menguatkan iman kami. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati.